malam-malam teman radio ya di malam hari ini untuk kalian semuanya. Dan kita juga udah telah hadir di studio 3 teman ngobrol Dera di malam hari ini. Kita mau lihat keseruan mereka sih ya. Gimana nih suaranya, apakah masih semangat di tengah kesibukan tadi nih teman radio. Kita sapa dulu. Hai, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak. Halo. Iya teman radio, jadi malam hari ini ngobrolnya rame ya. Dipastikan teman radio nggak akan galau. Sesuai program kita jaga malam, jangan galau malam-malam ya. Kita mau kenalan dulu sama 3 narasumber kita malam hari ini. Ada siapa aja, boleh dari kakak yang sebelah kanan dulu. Oke. Tapi Mbak, sebelumnya kalau kita nyapa pemirsa yang ada di rumah ini apa sebutannya? Teman Pro 2. Oh, teman Pro 2 ya. Oke. Halo teman Pro 2 yang dimanapun sekarang berada saat ini maupun menonton. Perkenalkan, nama saya Irfan Ardiansyah. Saya merupakan mahasiswa akhir dari Universitas Maluku Saleh dan sekarang ini saya sebagai fasilitator di salah satu program dari SAP dan kolaborasi dengan PHE, yaitu Rumah Anak Tangguh atau Rumah Edukasi. Biasa dipanggil Kak Irfan. Iya, Kak Irfan. Kak Irfan, boleh di sebelah Kak Irfan? Halo semuanya, kenalin nama aku Agustia, biasa dipanggil Agus sih. Saat ini aku aktif sebagai founder dan direktur eksekutif Yayasan Solidaritas Aksi Peduli, atau teman-teman bisa kepoin di YSAP Foundation Instagram kalau mau tahu rekam jejaknya kami. Jadi malam ini kita bakal curcol terkait hal-hal yang sedang kita lakukan saat ini. Oke. Silakan. Halo teman-teman, aku Rani sebagai senior CDO dari Pertamina Hulu Energi North Sumatera Offshore. Baik, Kak Rani berarti ya. Jadi malam hari ini teman proyek ada Kak Rani, Kak Agus, dan juga Kak Irfan. Ya, Kak Irfan, tapi lebih enak Kak Ipan aja sih, Kak. Ipan Iya, ya. Ipan. Irfan nama panggilannya. Salah gitu. berasa lebih akrab ya Iya, kalau lebih pakai akrab. P ya. P apa? Oh iya, P apa? Pro 2, P Pro 2. Oh iya, Pro 2. Pas banget Ya, ada Pro masuk 2. ya. Masuk, boleh. Oke, mereka ini adalah udah pasti teman-teman yang sangat mengerti bagaimana kejadian di lapangan seputar bencana berkaitan dengan anak-anak, lingkungan juga. Dan memang sesuai tema kita malam hari ini, anak juga bisa jadi tangguh. Belajar menghadapi bencana dari Rumah Edukasi Anak Tangguh, teman Proyek 2. Jadi kalau tadi juga udah kenalan ya, mendengar istilah anak tangguh, sebenarnya sosok kayak mana sih yang dibilang tuh anak yang tangguh tuh, Kak? Mungkin dari saya dulu ya. Sebelum muncul istilah anak tangguh, barangkali kita bisa cerita sedikit terkait kenapa program ini hadir gitu ya. Iya. Jadi teman-teman semua, seperti yang kita rasakan sama-sama, tahun lalu kita juga ditimpa bencana banjir ya, yang korbannya juga nggak main-main. Mungkin sampai hari ini juga kita masih di fase recovery, belum semuanya mendapatkan bantuan yang semestinya gitu. Jadi memang tahun lalu pengalaman kami di lapangan cukup berasa beratnya ya, dengan segala akses yang terputus pada waktu itu. Jadi kita emang turun membantu banyak sekali desa-desa di Luxmawe, Aceh Utara, Aceh Timur, dan juga di Bener Meriah gitu, bersama teman-teman volunteer yang mendaftar di YSAP Foundation. Nah, pelajaran yang paling kita lihat di lapangan itu adalah bagaimana anak-anak pada saat terjadi bencana banjir itu tidak punya tempat aman. Benar. Jadi pada waktu itu kami melihat banyak sekali tenda-tenda pengungsi, tapi juga tidak tidak ada yang benar-benar fokus nih untuk satu tempat di mana anak-anak bisa bermainkah atau hanya sekedar duduk-duduk santai. Belum lagi kita bicara dengan bapak-bapak mungkin yang merokok di situ segala macam, dan anak-anak yang tidak punya pakaian, berlumpur segala macam gitu. Jadi memang salah satu evaluasi tim kita yang turun ke lapangan adalah ada kelompok rentan yang namanya anak-anak yang selama ini ternyata luput dari perhatian pemerintah ataupun mungkin lembaga-lembaga yang lain gitu. Sehingga ketika saya bertemu dengan Kak Rani,
kita mendiskusikan bagaimana kalau Yep. untuk program recovery ini kita coba support anak-anaknya, tapi bukan hanya memberikan bantuan yang bersifat event, artinya hanya datang memberikan katakanlah snack, terus pulang foto-foto selesai gitu. Yeah. Jadi kita create apa nih yang bagus, sepakat dengan teman-teman SAP lainnya. Oke, kayaknya kita perlu bikin sebuah ruang edukasi yang dimana barangkali bisa menjadi contoh di desa-desa yang lain. Akhirnya kita bertemu dengan Bapak Asisten 1 Aceh Utara. Beliau sangat mensupport ide ini dan memang mengatakan bahwa belum ada desa ternyata yang punya ruang edukasi khusus kebencanaan bagi anak-anak. Nah, akhirnya ya dengan segala keterbatasan yang kita punya, kita memilih Desa Kuala Cangkoi, ya, Kecamatan Lapang, Aceh Utara. Kenapa Desa Kuala Cangkoi? Hasil asesmen kita membuktikan bahwa salah satu desa terparah itu adalah Desa Kuala Cangkoi, karena memang lokasinya juga di wilayah pesisir. Dan per hari ini ada 30 muara baru yang muncul akibat banjir kemarin. Dan barangkali teman-teman juga bisa melihat media bagaimana kondisi saat ini di Kuala Cangkoi. Artinya dibilang aman juga tidak, karena mereka juga masih was-was dengan muara-muara baru yang muncul akibat banjir kemarin gitu. Nah, kita juga melihat bahwa pada saat pengungsian kemarin, mereka kan mengungsi ke Menasah Desa ya. Nah, di situ itu tidak ada pembatas antara orang tua, antara anak-anak, antara lansia, dan memang kita paham bahwa itu kondisi yang sangat-sangat ya ibaratnya itulah yang ada, yang bisa apa adanya gitu. Tapi apakah kita kemudian hanya bertahan dengan apa adanya itu selamanya? Kan enggak gitu. Akhirnya kita buat program rumah edukasi anak tangguh. Nah, kita melihat bahwa semua anak itu mungkin hari ini sebagai objek, di mana kita bikin program menganggap mereka sebagai penerima manfaatnya, beneficiary segala macam. Tapi di mata kami, anak-anak itu bukan objek, tapi mereka adalah subjek, pelaku. Mereka punya pemikiran, mereka punya ide, mereka punya hal-hal yang bisa mereka utarakan, yang barangkali pada saat banjir kemarin tidak bisa mereka ceritakan bahkan kepada orang tuanya. Jadi kita turun asesmen khusus kepada anak-anaknya, kita ke sekolah-sekolah, kita turun ke kelompok-kelompok kecil, kita tanya apa perasaanmu kemarin, bagaimana pasca dan saat ini ketika terjadi banjir. Banyak sekali cerita anak-anak yang menarik, yang menyedihkan, yang kemudian mereka utarakan versi mereka. Ada yang mungkin suka mereka bercerita, ada yang menulis di surat. Jadi kita ambil semua hasilnya itu, anak-anak ini bukan hanya sekedar korban, mereka juga bisa dimintakan pendapatnya dan dihadirkan dalam bentuk-bentuk perencanaan program. Makanya itu yang kami lakukan di awal. Nah, dengan konsep anak tangguh ini sebenarnya bukan mengharapkan mereka menjadi anak yang dalam tanda petik sempurna nih, tapi semua kita bahkan yang dewasa ketika terjadi bencana pasti juga panik ya. Tapi pertanyaannya, dalam kepanikan yang terjadi itu setidaknya anak-anak tahu harus bagaimana. Misal kalau ada gempa, setidaknya mereka tahu harus bersembunyi di mana atau harus lari kemana. Nah, pada saat banjir juga begitu. Jadi konsep anak tangguh yang kita bangun adalah bukan membuat mereka menjadi anak yang intinya kita pengen anak-anak itu siap. Kita tidak berharap bencana itu datang kembali, tapi kalau melihat dari riset, dari pola posisi kita gitu ya, posisi kita, wilayah geografis kita, ya barangkali akan terulang, entah dengan jenis yang sama atau yang berbeda. Tapi kita mau saat itu pun terjadi, anak-anak kita sudah siap. Ya, jadi itu sih sebenarnya background kenapa kita membuat program ini dan kenapa ada konsep anak tangguh ini. Gitu. Untuk lebih mempersiapkan ya seperti Kak Agus bilang tadi, yang harus tanggap bencana itu nggak cuma orang dewasa ya, tapi juga untuk anak-anak. Nah, kalau dari Kak Irfan nih, dari pengalaman Kakak mendampingi anak-anak ya, menurut Kakak apakah mereka biasanya memang sudah mengetahui bahwa tempat mereka ini tempat yang memiliki resiko bencana nih, Kak?
Kalau dilihat dari letak geografisnya gitu, karena kan Kuala Cangkoi ini sangat dekat dengan laut. Yep. Nah, menyambung dari apa yang Kak Agus katakan tadi bahwa banyak sekali muncul muara baru itu benar. Jadi kalau nggak salah minggu kemarin saya ada ke pantai karena setelah mengajarkan pengen refreshing sedikit. Nah, saya melihat bahwasanya banyak sekali timbul seperti muara atau tambak baru. Nah, di situ tuh ada bangunan rumah yang hancur gitu. Itu artinya dulu itu adalah daratan Iya, ya? dulu itu daratan. Nah, saya melihat bahwasanya ini merupakan satu fenomena kerusakan ekologis ya. Nah, jadi anak-anak di sana ketika kami memberikan materi, let's say kami memberikan 3 materi, yaitu tentang kebencanaan, lalu tentang hak dan perlindungan anak, serta tentang reproduksi gitu, kesehatan reproduksi. Yep. Nah, which is di minggu pertama ketika kami mengajar anak-anak, mereka tuh sangat-sangat secara umum ya, secara awam itu tidak banyak mengetahui tentang kebencanaan. Let's say katakanlah banjir gitu. Mereka tidak mengerti tentang apa itu banjir rob. Even mereka kan bahkan tinggal yang dekat laut pesisir gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu tuh masih banyak yang mereka belum ketahui gitu. Nah, itu sempat terjadi miskonsepsi juga dari mereka bahwasanya banjir ini ternyata hanya dari hujan aja, padahal tidak seperti itu. Of course iya, sebenarnya hanya dari hujan, tapi kan ada faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya banjir besar gitu. Jadi mungkin kalau di minggu-minggu pertama itu tantangannya pemahaman mereka yang masih awam, dan itulah tugasnya kami sebagai fasilitator, bagaimana caranya kami bisa mendeliver materi kepada mereka biar mereka itu siap untuk menghadapi kebencanaan. Ya, kita kan tidak ingin ya bencana itu terjadi kembali, tapi harus siaga ya. Iya, harus siaga, dan itu salah satu pembekalan yang ingin kami bagikan kepada anak-anak yang ada di Kuala Cangkoi, seperti itu, Mbak. Oke, ke Kak Rani dulu nih. Apa nih, Kak? Apa nih? Iya, mengenai hal kebencanaan ini, apalagi isu anak nih ya, apa yang menjadi alasan PHI nih untuk mendukung program ini? Alasannya tuh sebenarnya kami, kalau kita akan menjawab secara perusahaan nih ya, perusahaan tuh punya sasarannya harus kelompok rentan. Nah, kelompok rentan tuh kan perempuan, lansia, dan anak-anak. Kami sendiri PHI NSO itu udah punya penerima manfaat itu perempuan, sudah punya lansia. Sambil mencari-cari dan memang nggak usah dicari, ada, tapi tidak Lengkap terlihat ya? anak-anak itu. Anak-anak itu selalu dianggap yang terabaikan gitu. Jadi rentannya emang nggak kelihatan meskipun ada gitu. Jadi bahkan waktu bencana kemarin kami itu juga waktu orang-orang ngasihnya sembako, PHI NSO itu nggak deh, harus ada pampers buat anak-anak, harus ada pembalut buat perempuan. Jadi kayaknya dari situ. Cuman itu kan waktu tanggap, tapi pasca ini bagaimana memikirkan anak-anak. Jadi fokus kami ke anak-anak itu justru terbangun ketika musibah itu. Oh, hari ini kita bisa kasih pampers, tapi bagaimana setelah itu? Bagaimana anak-anak ini, siapa gitu loh. Lalu untuk menaikkan isu ini juga ke manajemen kami dan lain sebagainya, karena kan ya tidak memungkiri ya, perusahaan itu juga membutuhkan exposure gitu loh. Anak-anak tidak terlalu seksi awalnya gitu, karena kan harusnya jumlah aja secara nominal, secara jumlah ya berapa orang gitu aja, nggak perlu lah kita spesifikkan anak-anak karena semua korban, padahal enggak, untuk menghitung anak-anak tuh beda gitu. Jadi untuk kebutuhan dan sebagainya, di situ kami kayak enggak, kami mau highlight langsung ke anak-anak gitu loh, karena ya korban yang sering terabaikan sih, dan ternyata ketika kita berusaha menyelami banyak banget kerentanannya, dan nggak cuma pampers gitu. Waktu itu kita kayak jadi wah, nggak cuma pampers nih, harus ada program yang berkelanjutan, dan program yang berkelanjutan kita harus butuh mitra nih, karena kami sendiri juga butuh kekurangan orang dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak seru juga ketika gayung bersambut sih waktu itu bertemu
nggak bertemu ya Kak balas chat ya. DM DM DM-an ya. Instagram. Jadi kayak blessing in disguise Oke. sih waktu bencana kemarin ketemu dengan YSAP kita discuss itu. Iya, ternyata memang yang harus dipulihkan itu gak cuma fisik ya Kak Agus ya, untuk anak-anak ini. Boleh cerita lebih mendalam mungkin bagaimana pada saat tim kalian, aduh jadi merinding. Jadi terbayang kembali kan, flashback lagi. iya sih. Kayak trauma dumping. Iya. Ya. Ini tiba-tiba kayak ke-trigger semua ya. Iya kan? Pada saat kalian tiba ke daerah pertama dulu yang didatangin langsung? Sebenarnya bukan Kuala Cangkuy sih. Daerah pertama itu seingat saya apa sih yang di Aceh Utara itu? Gedumba ya. Iya, Gedumba sama Gedumba Rumbah itu. Raya. Jadi di situ tuh ada pengalaman juga masih terkait anak-anak dan perempuan. Saya masih ingat sekali ketika to be honest, saya nggak pernah naik truk ya. Saya nggak pernah naik truk. Dan ketika ngantar bantuan itu kita jadi rebutan truk gitu ya kan. Waktu itu benar-benar semua alat transportasi tuh kayak Terputus. kok nggak ada Iya, ini iya. gitu. Akhirnya kita naik truk ke sana dan itu adalah kali pertama kami ke sana, saya pribadi, dan baru mengetahui bahwa Aceh Utara seluas ini ya Allah gitu ya. Ada 850 desa dan ini hanya salah dua dari desa yang kita kunjungi pada hari itu. Benar. Jadi kondisinya benar-benar yang semuanya masih amburadul. Jadi saya ingin cerita sedikit terkait yang ibu-ibu dan anaknya yang saya temukan pada waktu itu, dan saya tidak akan pernah bosan menceritakan ini. Jadi saya mendapatkan kesempatan lah ya ibaratnya bertemu dengan ibu ini yang kemudian menyadarkan saya bahwa ternyata saya juga agak sedih sih ceritanya kalau gitu kayak hidup kita itu sesusah ini pada saat itu gitu. Jadi beliau punya 3 anak, yang dimana anaknya itu masih sangat kecil. Anak yang paling tua itu usianya kalau saya tidak salah 9 atau 10 tahun. Anak yang kedua itu 8 tahun dan dia memiliki disabilitas. Dia punya kayak autis gitu. Iya. Jadi memang tidak bisa diajak berkomunikasi sama sekali. Sementara anak ketiga ternyata baru lahir. Ya. Dan ibu ini bercerita bahwa pada saat kejadian beliau harus menggendong satu anak bayi yang baru lahir dan harus memegang 2 anaknya itu, yang satu difabel dan yang satu lagi juga masih kecil, harus dipegang lah gitu ya, masih 9 tahun. Yep. Saya bertanya kemana suami ibu. Dan beliau bercerita 1 bulan sebelumnya ternyata suaminya menikah lagi dan dalam posisi si ibu belum diceraikan sepenuhnya, tapi tidak dinafkahi lagi secara ekonomi maupun secara batin seperti itu. Artinya kan beliau ditinggalkan dalam kondisi hamil 2. Benar. Dan pada saat terjadi kan bisa saja beliau masih nifas. Iya. Dan beliau di tenda kecil, harus berdesak-desakan dengan penyintas yang lain, dan kita juga memahami pada waktu itu keterbatasan tenda dan lahan segala macam. Tapi kisahnya apa? Ini hanya satu kakak yang saya sempat ajak ngobrol. Ya. Iya. Dan ceritanya begini, dengan 3 anak, 3 kondisi, dan harus mengalami hal ini pada saat bencana. Tapi kemudian beliau juga bercerita, saya agak kesusahan mengakses makanan di sini karena biasanya pada waktu itu dapur umum, masih dapur umum. Jadi yang ngantri itu adalah lebih banyak para suami. Jadi ibu ini agak kesusahan meninggalkan anak-anaknya di situ dan mengantri karena beliau tidak punya suami dan tidak punya support system itu. Dan itu tuh bikin saya sedih sebenarnya. Itu satu cerita. Cerita yang lain, saya bertemu dengan seorang lansia yang sudah berusia 120 tahun. Masya Beliau Allah. mengaku seperti itu. Saya nggak tahu nenek ini masih ada atau tidak hari ini, tapi pada waktu itu beliau mengungsi di salah satu sekolah di situ, yang sekolahnya juga sudah hancur sebelah. Beliau ketika kami datang, beliau cuma bilang, ada bawa makanan yang bisa saya emut-emut gitu nggak? Iya. Gitu, pakai bahasa Aceh. Kita bawa pampers segala macam ke situ. Beliau hanya meminta biskuit untuk diemut-emut aja karena memang nggak bisa mengunyah makanan secara proper. Ternyata nenek ini sudah sebatang kara, dan pada saat kejadian air naik dan air bah itu datang, Yep. Beliau dijemput oleh saudara jauhnya dan digendong. Maksudnya kayak
ini hanya beberapa wajah yang kita lihat pada saat bencana itu terjadi. Masih banyak sekali anak-anak lain, lansia-lansia lain yang mereka tidak punya support system yang baik pada saat kebencanaan itu terjadi. Dan ada satu ibu yang tinggal menunggu lahiran. Dan beliau hanya minta, boleh nggak saya minta 1 sarung aja, nggak usah makanan, sarung aja 1. Buat apa, Bu? Saya takut saya melahirkan di sini tapi saya nggak punya apa-apa lagi. Jadi ibunya hanya minta sarung aja. Ini bukan soal saya sebagai perempuan jadi merasa lebih emosional, enggak ya, tapi karena memang ini manusia yang sedang bertahan hidup demi melahirkan satu manusia lagi demi kelangsungan manusia gitulah ibaratnya gitu, kelangsungan kehidupan. Tapi ternyata pada saat kejadian itu gimana ya, kayak saya sendiri briefing teman-teman, kita nggak boleh emosional ya, kita harus profesional nih gitu. Tapi ternyata nggak begitu kita di lapangan itu semuanya kayak buyar aja gitu, abu-abu hitam, saya nggak tahu lagi warnanya apa, dan tidak ada keceriaan sama sekali di sana. Benar. Jadi yang kita lihat murni hanya bencana, kerusakan di mana-mana, kelaparan, dan orang-orang sedang memikirkan besok kita akan seperti apa gitu, kalau kita bisa melihat wajah-wajah mereka hari itu. Tapi ada cerita yang juga bikin kami terharu. Ada satu keluarga yang menawarkan kami untuk makan. Nah, Dek, makan dulu sini. Jadi kita setiap turun selalu beli makan di luar supaya, karena kita tahu lokasinya jauh, at least kita bisa makan di jalan. Jadi akhirnya kita berhenti di rumah bapak ini yang tinggal setengah lagi itu. Ternyata ibunya sudah masak gitu, jadi kayak kita dikasih nasi, Bu nggak usah, kita punya nasi sendiri. Tapi kan yang namanya di Aceh itu pemulia jami itu sangat terasa ya. Jadi kakak bayangkan di tengah tumpukan gedung-gedung rumah-rumah yang hancur, papan segala macam itu masih terlihat di depan mata. Kita makan di situ rame-rame. Jadi kayak saya nggak bisa mengatakan ini dalam satu kata, tapi kayaknya memang saya hidupnya tuh berasa berguna kalau saya bisa nolong orang ya gitu. Jadi banyak sekali refleksi-refleksi pribadi yang lahir dari hal-hal yang saya temukan di situ, sampai akhirnya pulang kita evaluasi, dan teman-teman juga menemukan cerita-cerita mereka pribadi yang kemudian kita koleksi, misalnya kita bikin kolektif ceritanya. Oh ya udah, dari cerita-cerita itu apa yang bisa kita lakukan untuk di kemudian hari gitu. Dari situ sih Kak, dan itu sampai sekarang ya masih kebayang. Nah ini kan sebagai fasilitator nih Kak Irfan, tadi pasti teman-teman juga bilang kita nggak boleh nyampe ke sana tuh pengennya untuk membantu, menghibur, tapi gitu lihat wah gitu ya, kan nggak boleh terbawa emosi. Sebagai fasilitator nih untuk anak-anak, gimana cara Kak Irfan mengatur emosi yang biar tidak terlihat sedih, karena kan kita juga kesana nggak mau bawa kesedihan gitu, sementara harus justru terkadang kita pengennya kuat, ternyata mereka yang lebih kuat dari kita kan. Boleh cerita Kak Irfan? Kalau berbicara tentang regulasi emosi ya, sampai saat ini saya masih belajar sih Mbak. Karena itu salah satu hal yang wajib banget dipelajari kan. Tentu sebagai fasilitator kita dituntut untuk profesional ketika kita mendeliver materi ke mereka gitu. Which is apa yang ada hari ini, apa yang kita tampilkan hari ini itu yang terbaik untuk anak-anak gitu. Dan di awal-awal juga saya merasa bahwasanya emosional antara saya dengan anak-anak itu kan belum terbangun di awal gitu. Tapi saya melihat bahwasanya antusias mereka tuh sangat kuat ketika after tanggal 19 Juli kan di awal itu kami pendistribusian tas sekalian pengenalan fasilitator kami ke anak-anak, dan kami juga dengan anak-anak tersebut berdiskusi dan juga menyusun berbagai kontak belajar yang akan kami lakukan dalam 1 bulan ke depan gitu. Nah, untuk di awal-awal itu ya sebenarnya jujur saya emosional juga Mbak, karena melihat situasi di sana dan anak-anak di sana. Tapi ada satu yang menurut saya itu membangkitkan semangat saya ketika semangat mereka tuh secara langsung transfer ke saya gitu. Which is saya sebagai fasilitator mendengar apa yang mereka rasakan, dan
jujur di awal-awal membangun chemistry itu cukup sulit ya. Di satu sisi mereka kan kalau anak pesisir mereka menggunakan bahasa Aceh gitu Mbak. Jujur itu salah satu tantangan saya juga sebagai fasilitator. Di mana bahasa Aceh itu Mbak Rani udah bisa bahasa Aceh sejauh ini. Walaupun saya 4 tahun di sini tapi it's very hard to me. Tapi itu bukan salah satu tantangan yang besar. Dan itulah bagaimana caranya fasilitator bisa membuat chemistry antara fasilitator dengan anak-anak menjadi kuat gitu chemistry sehingga terbangun ruang lingkup yang baik ketika mendeliver materi ke mereka gitu sih Mbak. Tapi cukup emosional mereka juga masih bisa ditangani. Iya, ditangani. Iya. Karena yang mereka itu mungkin karena udah lama ya Mbak after dari pasca bencana kemarin jadi udah mulai yang gak pas kami datang di awal bencana itu gitu Mbak emosionalnya. Itu sih kalau dari saya. Oke, kalau Mbak Rani nih, Kak Rani sendiri melihat hal ini dari teman-teman YSAP, programnya selama ini gimana? Sudah masuk kategori berhasil untuk isu anak pasca bencana ini? Wah, harus cek indikator dulu nih. Cek indikator program By the way dulu. Mbak izin minum ya. Silakan boleh. Kalau melihat keberhasilan hari ini rasanya terlalu sombong ya kita untuk bilang berhasil. Karena masih terus ya, masih ongoing. Berjalan gitu dan baru beberapa waktu juga ya untuk yang program rumah edukasi ini. Tapi kalau pertanyaannya mungkin kita lebarkan bagaimana kami memilih mitra dan kenapa mitranya adalah YSAP. Selain memang mungkin jodohnya gitu ya, kami melihat track recordnya dari media sosial itu memang concernnya cukup kompleks, cukup seksi, spesifik juga gitu. Lalu ketika kami bertemu dengan Kak Agus, kami ngobrol dulu, nggak langsung to the point ya Kak ya, kita ngobrol dulu, kita nyamain visi misi dulu. Ternyata kita punya beberapa kesamaan isu, baik mungkin secara personal kami punya beberapa pandangan yang sama kurang lebih, tapi ketika kita coba bawa ke ranah profesional, ke ranah pekerjaan dan peran kita masing-masing hari ini, kami menemukan ternyata kita bisa mengkawinkan ide-ide kita dengan peran-peran yang kita jalani hari ini gitu loh. Jadi kalau dilihat YSAP selama ini dengan ragam kolaborasi yang sudah dilakukan itu cukup baik gitu loh. Dan kami dari Pertamina sendiri melihat ini juga ya lembaganya berarti nggak main-main dong. Orang mereka kolaborasinya juga oke di sana sini gitu kan. Secara discuss dari awal juga runtut bagaimana melaporkan secara general, terus kalau kami minta Kak tolong dong disupport, mereka juga fast respon gitu. Jadi kalau untuk spesifik program kami belum bisa menilai berhasil atau tidak. Karena masih terus berjalan. Ya, tapi kalau untuk sampai hari ini apakah berjalan baik? Iya, kami sepakat ini berjalan cukup baik meski tetap kita juga butuh evaluasi ya Kak ya. Benar. Tiap saat gitu sih. Baik, ini kalau Kak Agus nih yang masih terus sekarang gencar dilakukan, masih terus diupayakan apa sih Kak? Untuk program ini atau gimana overall atau Overall. Kalau untuk generalnya sebenarnya kita punya beberapa isu yang sedang kita fokuskan. Tapi salah satunya isu anak ini. Tidak hanya di Aceh Utara tapi juga di Lok Sumawe kita lagi mencoba untuk membangun lebih banyak kolaborasi di mana isu yang lain adalah kekerasan terhadap anak. Jadi itu juga salah satu isu yang kita sedang fokuskan saat ini karena memang kita bicara hari ini anak adalah generasi masa depan, anak harus begini, anak harus begitu. Tapi pertanyaannya sudah sejauh apa nih para orang dewasa melindungi anak-anak baik dengan sistem kebijakan pemerintahannya mungkin dengan polisi-polisi yang ada, dengan parenting yang ada di rumah, bahkan dengan mungkin karena kita adalah provinsi dengan syariat Islam ya, baik dari segi interpretasi agama-agama bagaimana, sudah sejauh apa gitu. Jadi itu juga jadi salah satu concern kita saat ini. Dan riset sih. Jadi PR-nya lembaga-lembaga hari ini mungkin juga salah satunya menuliskan
apa yang sudah dilakukan. Jadi kita tidak hanya berfokus melakukan kegiatan-kegiatan dalam bentuk program, tapi juga ingin membukukan apa yang sudah kita lakukan. Sebenarnya di program Rumah Edukasi ini kita juga buat modul. Ada modul pembelajarannya yang tadi Ipan sudah jelaskan gitu. Jadi anak-anak diajari bagaimana memahami kebencanaan, bagaimana melakukan simulasi kebencanaan. Sesederhana kita ajarkan mereka terkait contoh emergency bag, tas emergency. Nah, jadi program ini tidak hanya menyasar kepada anak-anak, tapi juga kita menggait orang tuanya, kita menggait aparatur desanya sampai ke pemerintah daerahnya. Jadi kita juga melakukan diskusi, dialog dengan orang tua anak-anak yang terlibat ini sebelum, sedang dan setelah nanti program selesai. Jadi di awal-awal kita meminta izin kepada orang tuanya dulu untuk anaknya dilibatkan di sini, serta kita mencari tahu bagaimana parenting di rumah masing-masing. Jadi ini menarik juga. Ternyata di wilayah yang rawan bencana ini tidak ada ajaran atau tidak ada diskusi dalam rumah, dalam keluarga yang membahas tentang kebencanaan, bahkan pada saat bencana itu terjadi. Nah, ini PR besar sih sebenarnya, bagaimana mungkin pemerintah juga bisa concern terhadap hal ini. Jadi kita nggak harus melakukan banyak sekali program. Ya, sesederhana mungkin dulu ada program habis maghrib mengaji. Kenapa nggak di rumah juga diberlakukan ada ini diskusi bersama terkait ngobrol lah tentang kebencanaan ini, apalagi di desa-desa yang sangat rawan gitu. Ya, bagaimana mengemasnya ya kita bisa diskusikan sama-sama kan bersama CSO, pemerintah dan segala macam gitu. Nah, harapan kami juga dengan adanya rumah edukasi ini, kita berharap desa-desa lain yang terutama yang sudah berwarna merah nih, sudah kedap-kedip nih ke depan, wilayahnya sudah sangat rawan, bisa mempunyai ruang yang sama untuk anak-anaknya. Jadi kayak gini, ini yang saya lihat saat ini kita bicara ruang ramah anak, kita bicara tentang kota layak anak, kabupaten layak anak. Pertanyaan saya sekarang, sudah sejauh apa desa-desa itu punya fasilitas yang layak anak? Contoh aja, saya nggak mau sebut desanya, tapi bahkan ketika kita bicara fasilitas layak anak, yang terpikirkan di desa itu hanya menyediakan lapangan bola, bikin lapangan voli. Pertanyaan saya, emang anak-anak main voli? Emang lapangan bola itu bisa diakses sepenuhnya oleh anak-anak? Karena yang saya lihat juga bapak-bapak di situ. Ya gitu. Jadi sudah sejauh apa desa itu juga aware terkait menyediakan fasilitas-fasilitas yang ramah terhadap anak-anak gitu. Jadi sebenarnya bukan nggak ada anggaran sih, lebih ke willingness pemerintah aja menyediakan itu. KDMP cepet tuh gitu, MBG cepet tuh, mesti jadi kayak sebenarnya kan willingness ya. Kalau memang kita mau pasti bisa gitu. Jadi fasilitas ramah anak itu bukan sekedar membangun fisik, kayak menyediakan sebuah ruangan sudah selesai, enggak, tapi kita juga harus pikirkan bagaimana kemudian ada kegiatan-kegiatan edukatif yang bisa diberikan kepada anak-anak ini. Mungkin kakak juga melihat hari ini terjadi pergeseran bagaimana teknologi itu membuat generasi kita, terutama gen alpha, gen Z termasuk mungkin juga ya. Kalau saya kecil dulu itu, kalau di desa kita kalau siang-siang nggak tidur siang paling di atas pohon jambu, atau main patok lele kalau dulu pernah, atau pokoknya bau matahari bau matahari, rambut itu kayak gitu ya. Tapi sekarang anak-anak itu tidak lagi berkelompok, tidak lagi saling berkomunikasi. Jadi di satu sudut sudah sibuk dengan handphone. Yang penting ada kuota. Pas kita lihat, oh lagi main game, oh di sudut sana juga sedang handphone, tiktokan, di sudut sana juga dengan handphonenya. Jadi ada pergeseran budaya hari ini yang terjadi. Apakah memang nggak boleh main handphone? Enggak, tapi screen time anak-anak itu juga terbatas begitu. Nah, balik lagi ke parenting tadi, kita hari ini tuh sedang saya nggak tahu yang dengar ini juga menyadari atau tidak, isu kekerasan terhadap anak itu sangat luar biasa sekarang. Sebelum ada bencana itu sudah ada, pas ada bencana itu juga ada beberapa kasus yang ditemukan di tenda pengungsian. Jadi itu juga jadi hal yang luar biasa yang harus kita pikirkan sama-sama. Kita belum bicara anak-anak yang difabel.
Yang tidak difabel aja masih susah mendapatkan akses, apalagi anak-anak yang difabel gitu. Jadi itu jadi PR kita sama-sama hari ini. Apakah kita bisa sendiri? Tentu enggak. Kita nggak bisa sendiri dan kita nggak mampu. PHI juga nggak bisa, mau punya duit triliunan sendiri juga nggak akan mampu gitu kan. Nah pemerintah juga begitu. Jadi bagaimana sekarang yang perlu kita pikirkan adalah membuka ruang kolaborasi sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya, dan kita bisa mengisi itu. Bahkan walaupun kita tidak bekerja di sektor ini sebagai pribadi, influencer mungkin juga bisa raise apa ya, their voice lah untuk isu-isu tertentu gitu. Jadi jangan diam. Karena itu juga tidak apa ya, karena ketika kita bisa menyuarakan suara kita, itu bentuk privilege. Nggak semua orang berani, nggak semua orang bisa, tapi kalau kita mau bisa sebenarnya gitu. Jadi gunakanlah privilege kalian semua itu untuk menggaungkan isu-isu tertentu yang mungkin kalian sukai gitu. Bagi kami, bagi saya pribadi, isu anak itu sangat-sangat jadi concern gitu. Jadi itu sih sebenarnya, panjang ya. Boleh banget. Nah, gimana nih Kak Rani melihatnya dari PH ini, investasi edukasi ya seputar isu anak bersama YSAP ke depannya harus bagaimana nih? Investasi edukasi ya, kami PHI itu melihat manusia, tadi sudah disinggung oleh Kak Agus, manusia sebagai subjek gitu. Jadi kami tagline Pertamina kan energizing Indonesia. Energizing Indonesia itu berarti energizing human, energizing manusianya. Kami harus punya konsentrasi untuk investasi sosial ke manusianya. Dan investasi sosial paling baik adalah dimulai dari anak-anak dan perempuan. Ketika kami memilih YSAP karena mereka juga punya concern ke anak-anak. Jadi kami juga harus menentukan mitra yang memiliki concern masing-masing isu gitu. Kalau PHI NSO, kami punya pilar-pilar CSR yang harusnya concern salah satunya di isu sosial, lingkungan, ekonomi, dan tata kelola kelembagaan. Untuk concern anak sendiri kami masukkan ke isu sosial dan isu lingkungan. Jadi di sini menarik sih bagi kami gitu. Jadi kayak anak-anak akan selalu menjadi salah satu prioritas utama dalam program CSR di PHI NSO sampai beberapa tahun ke depan tentunya. Bahkan ini di luar kebencanaan juga ya Kak Agus ya, karena memang kalau yang Kak Agus bilang tadi, yang Kak Ipan dan Kak Rani bilang memang ruang anak-anak itu bahkan di rumah aja tuh Kurang ya. bukan lagi kurang, seperti mungkin nggak aman. Padahal di rumah sendiri kan banyak nih isu dan kejadian kasus-kasus yang terjadi tuh ya di rumah sendiri gitu. Ini gimana nih tanggapan YSAP nih? Hal seperti ini gitu. Ini sih lebih ke tanggapan pribadi ya. Sih. Boleh deh mewakili YSAP. Kalau tidak siap punya anak, jangan coba-coba. Nah, gitu. Jadi itu pribadi sih. Sebenarnya ya balik lagi ke kesiapan para pasangan ini untuk memiliki anak keluarga. Gitu, keluarga. Barangkali sudah ada lembaga-lembaga pemerintahan yang fokus ke situ juga, tapi juga kita butuh kesadaran pribadi tentang bagaimana generasi, kan setiap tahun itu akan ada sesuatu yang baru, baik teknologi, kondisi, situasi dan segalanya. Sebagai manusia yang merdeka harusnya kita aware dulu nih apa yang terjadi saat ini gitu. Jangan sampai ibaratnya ya memiliki anak hanya karena tuntutan sosial. Nah, itu menurut saya agak disayangkan ya. Menurut saya pribadi. Ini yang menurut saya ya, bukan menurut lembaga saya gitu ya. Jadi agak disayangkan kalau misal memiliki keturunan karena tuntutan sosial. Karena memang PR parenting kita tuh begitu besar hari ini gitu. Tantangannya bukan hanya dari eksternal, tapi seperti yang Kakak sampaikan juga dari internal kita sendiri. Sesederhana sebelum saya sampai ke sini sama Rani tadi, saya melihat di kafe itu, wow, family-nya sangat akrab sekali ya. Dari layar 5 inci dari ya. layar 5 inci gitu. Setelah kita lihat berkali-kali, oh ternyata suami sibuk dengan HP sendiri, si istri sibuk dengan HP sendiri, anak-anaknya berlarian dengan kami, akhirnya duduk ngobrol gitu ya. Itu contoh yang paling sering kita lihat hari ini. Jadi berkedok family time, tapi ternyata screen time gitu. Jadi bukannya salah, nggak salah sih, cuman maksudnya apakah itu yang kita kejar hari ini gitu? Apakah hubungan emosional antar keluarga bisa terbangun dengan hal itu gitu? Jadi memang sangat menantang sekali. Balik lagi,
hal-hal seperti ini tuh nggak bisa hanya dari internal juga, eksternal, terutama mungkin sesederhana level desa, sesederhana level RT, lorong, itu juga bisa ya bikin kegiatan-kegiatan yang memang juga berfokus kepada anak. Jangan 17 Agustus aja dilibatin gitu. Ada 1 Januari, 2 Januari sampai 31 Desember, itu sepanjang tahun 365 hari minimal, nggak yang 17 Agustus aja lah gitu ya, anak-anak dilibatin. Jadi juga penting rasanya. Terus juga kenakalan remaja itu nggak akan selesai hanya dengan membawa mereka ke pesantren, nggak akan selesai hanya dengan memaksa mereka dalam tanda kutip untuk mengaji. Jadi perilaku kenakalan remaja itu juga akan selesai hanya dengan udah ini pasti anaknya nggak di ngajiin nih sama orang tuanya. So ada labeling seperti itu. Nggak sesederhana itu. Jadi itu perlu diperhatikan. Contoh pada saat kita FGD kemarin bersama orang tua, bahkan orang tuanya itu baru tahu, oh ternyata sekarang ada anak-anak yang masuk dalam grup WhatsApp, yang isi di grup WhatsApp itu adalah pornografi, video porno, dan itu sedang beredar di Aceh hari ini. Jadi itu terjadi. Para orang tua juga shock ketika mendengar, mereka surprise mendengar bahwa ada ini, karena kemarin pas FGD kita datang bersama salah satu teman saya, kakak senior saya yang juga fokus di isu perlindungan anak gitu. Jadi beliau memaparkan bahwa hari ini itu di grup-grup WhatsApp sekarang ada isinya tuh grup WhatsApp khusus anak-anak yang isinya itu pornografi, segala macam video ada di situ. Sedangkan orang tua kadang, apalagi yang tinggal di desa pelosok, setelah mereka memfasilitasi HP ke anak-anaknya, ada nggak mereka lihat-lihat ngecek? Boro-boro mau ngecek, mereka aja kadang tidak paham menggunakan HP. Taunya cuman telepon, udah selesai. Mungkin ada ibu-ibu sekarang yang bapak-bapak, ibu-ibu yang udah mulai ngerti TikTok gitu kan, tapi juga horor juga ya. Di TikTok itu juga sekarang saya nggak tahu. Saya melihat ada pergeseran juga. Saya lihat juga banyak influencer Aceh yang sering berantem di TikTok, yang orang-orang Aceh yang ngomong bahasa-bahasa kasar itu. Tapi itu ketika ditonton oleh anak-anak, apakah itu menjadi sebuah contoh yang baik? Kan enggak. Bahkan orang tuanya nonton Nah, dan itu anaknya di apa itu, sampingnya. Mak? Iya gitu. Jadi itu juga jadi PR. Lingkungan saya. Benar kan? Jadi memang tantangan orang tua untuk menjadi orang tua itu tidak mudah hari ini. Walaupun sebenarnya dari dulu udah nggak mudah, tapi ditambah dengan teknologi hari ini semakin bikin kita tuh kayak harus aware gitu. Itu juga yang kita ajarin di rumah edukasi anak tangguh. Kita juga ngajarin mereka bagaimana bagaimana memahami keamanan di ruang digital. Contoh kayak kalau misal memang ada ya kayak anak-anak sekarang pasti ada yang pacaran gitu ya. Jangan kirim-kirim foto sembarangan ke pacar. Banyak tuh mahasiswa di kampus-kampus Aceh sekarang tiba-tiba sudah disebarkan foto-fotonya gitu. Ngapain, Dek? Cinta tak seindah itu, Dek. Gitu. Benar. Jadi kayak apa ya namanya? Si adik belum dengar token bunyi sama gas habis, Kak. Benar, kayak gitu. Jadi hati-hati sekali apalagi ketika sharing akun bersama misal gitu-gitu. Jadi keamanan digital itu pun kita sangat concern di situ dengan kondisi anak-anak sekarang yang tanda kutip latah ya. Ada Instagram download, ada thread download, ada TikTok download. Jadi kayak FOMO jadinya kan. Semua ada akun dan beberapa mereka pinter banget, cepat banget mereka. Benar, Tapi benar. itu konsekuensi dari bersosial media itu sangat-sangat tidak dipahami. Nah, itu terjadi di kita hari ini. Jangankan ngomong di Indonesia, di pelosok itu sedang terjadi, di Aceh sedang terjadi hal-hal seperti itu. Kita nggak ngomongin dia kan masih anak-anak nggak paham. Yang mahasiswa juga sama. Jangan dikira semua memahami tentang ruang aman berdigital. Nggak semua paham itu. Buktinya ada kok kasus-kasus kemarin kan yang disebarkan foto-fotonya gitu. Jadi kalaupun sedang menjalin hubungan dengan lawan jenisnya, jangan kelewatan juga. Yang bikin saya speechless tuh anak SD juga ternyata udah pacaran ya hari ini. Jadi kayak saya kemana aja? Gitu apakah saya yang ketinggalan zaman? Iya kan, jadi kayak wah ini saya nggak tahu dulu kita apakah main pati lele kok. Iya, foto lele dulu ya gitu, nggak ada kepikiran kayak aku cinta abang cinta adek, nggak ada itu. Jadi menyeramkan itu. Jadi makanya kita juga kasih tahu sama kayak
interaksi lawan jenis gitu ya. Kalau misal sedang bersama lawan jenis tuh ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Nah itu juga luput ternyata dari parenting keluarga hari ini. Saya nggak bilang semua, tapi ada. Karena kasus di desa yang kita intervensi juga ada beberapa orang tua yang oh iya ya gitu. Malah ketika kita selesai dialog, ada satu orang tua yang datang, saya titipkan anak saya, tolong ingetin dia itu suruh sholat ya nak ya, soal di rumah dia males sholat. Saya mikir kayak kenapa jadi kami yang harus menanggung tanggung jawab pengasuhan gitu. Maksudnya kita hadir sebagai support system eksternal, bukan support system internal. Jadi bahkan di level itu orang tua juga belum paham ya mana yang dihandle sama mereka, mana yang dihandle sama yang pihak eksternal gitu. Jadi kayak kenapa jadi kita yang harus marah-marah ngingetin anak-anak ini sholat misal gitu. Bukan kita nggak mau, tapi kan tetap orang tua kan tidak boleh berlepas tangan ya terhadap anak-anaknya gitu. Dunia akhirat loh kan Kak, tanggung gitu. jawabnya. Makanya kan susah ya. Jadi itu si nano-nononya di situ. Baik, melihat semua apa ya, kok kita bilang ya kepanikan, kekhawatiran kita bersama tentang isu anak-anak ini dari semua tadi. Menurut kakak ini bagian dari kurang ngobrolkah di dalam satu keluarga? Karena Dara sendiri pernah salah satu anak gitu curhat, katanya orang tuanya kaku nih kak, jarang ngobrol. Kalau diajak ngomong, buana mit, langsung dibegitukan. Ini gimana nih kak harusnya nih para orang tua? Masa sih anak-anak harus lari ke luar kan? Akhirnya kan ada tempat nyaman di luar selain di rumah. Benar. Kita belum menjadi orang tua sih sebenarnya. Dari program ISAP sendiri gimana nih? Kita belum ada fokus ke situ banget sih sebenarnya, tapi memang kemarin kita sempat bikin talk show Hari Anak di Wali Kota. Memang ada salah satu pertanyaan dari peserta yang juga sudah mahasiswa, dia sendiri juga mengaku bahwa di rumahnya itu sangat kurang komunikasi gitu. Jadi dia juga bertanya kepada siapa yang bisa saya lakukan bla gitu kan, kayak ini yang hilang arah nanya sama yang hilang arah nih. Iya. Isu ini tuh sebenarnya isu gunung es ya sebenarnya. Gitu. Ada banyak masalah struktural di dalamnya gitu. Kita nggak bisa membahas yang seperti apa karena setiap keluarga punya masalah rootsnya masing-masing. Ya sebelum menjadi orang tua, sebelum menjadi pasangan suami istri harusnya tahu dulu perannya sebagai suami, sebagai istri, dan ketika pengen punya anak, pengen punya keluarga harus menciptakan yang seperti apa gitu. Karena kebetulan saya juga baru nikah, juga baru itu untuk anak, keputusan anak aja sesimpel kami memutuskan untuk mungkin untuk saat ini kami akan dengan strict kami mau child free untuk saat ini. Karena balik lagi anak itu berat tanggung jawabnya gitu loh. Dan kalau dibilang keberkahan dan lain sebagainya nih, ada banyak jalan kok untuk menjadi keberkahan. Ada banyak jalan yang lain-lain gitu loh. Nggak harus dari punya anak. Kalau punya anak berojol terus anaknya kemana-mana malah jadi dosa jariah. Kenapa yang di highlight selalu pahala jariah gitu loh? Kenapa nggak dosanya gitu loh? Tuhan tuh nyiptain surga, tapi juga nyiptain neraka loh gitu. Kenapa yang diingat surganya aja cuman buat anak, padahal kita harus ada tanggung jawabnya gitu. Kayak kalau ngomongin itu perannya nanti jadinya ke individu gitu. Kami takut kalau saya personal, saya takut untuk membahas itu karena ini lagi bawa nama instansi gitu. Jadi di-labelin gitu. Jadi kayak itu masalah struktural, perlu komunikasi, perlu political will kali ya. Kalau kita ngomong political will dari pemerintah, karena kami perusahaan ISAP sebagai civil society hanya bisa membantu. Bantuannya nggak seberapa mungkin dan terbatas ya. Dan kami biasanya kepentok oleh regulasi gitu. Padahal udah tumpang tindih ya. Kalau kemarin kita talk show itu tiap lembaga itu punya program sebenarnya mereka, tapi kenapa nggak ketemu gitu loh, kenapa nggak ada titik temunya gitu kan. Ada ego-ego sektoral yang harus mau diturunkan sih kalau kita mau ngomongin secara instansi. Kalau ngomongin individu ya tadi beda-beda sih beda-beda ya. Psikolog cuman gitu. Iya, cuman memang kalau di kita highlightnya di Aceh aja kali ya, nggak usah jauh-jauh.
Kalau saya pribadi, ini saya pribadi ya, saya melihat memang budaya komunikasi kita kurang di rumah gitu. Memang selain budaya mengaji bareng habis maghrib mungkin juga perlu adanya kebiasaan menanyakan kabar anak dan kebiasaan menanyakan kabar orang tua, sesederhana itu. Tapi membangun pola itu sangat susah, apalagi kita yang sudah punya warisan trauma dari orang tua. Orang tua kita punya warisan dari gen baby boomer ada lagi gitu ya. Jadi memang harus putus di kita kalau memang kita punya trauma itu pertama. Terus Dan kondisi Aceh sendiri unik kan ya, iya, Kak, kondisi ya? Aceh itu unik. Dengan banyak Kalau dari sisi di desanya mungkin di desa kita kan ini ada mengaji ya, ada ngaji mingguan ya, baik untuk ibu-ibu, untuk bapak-bapak yang siang, sore, malam gitu ya. Saya sangat menganjurkan apabila belum, tapi kalau apabila sudah tuh sangat luar biasa. Juga tidak hanya membahas anak yang durhaka, tapi juga membahas bagaimana orang tua menjadi zalim kepada anak-anaknya gitu. Jadi itu harus balance, jangan hanya membahas satu pihak saja, tapi juga membahas pihak yang lain. Artinya gini, anak kan tidak minta dilahirkan, gitu. Jadi ketika memang kita bahkan sebelum punya pasangan pun harus punya kesadaran diri, bagaimana menjadi manusia yang seutuhnya, gitu. Jangan jangan termakan dengan tuntutan sosial tadi, kayak di usia sekarang kamu harus begini, usia segini harus begini, harus menikah, kamu harus menikah, punya anak 1, punya anak 2, anak 3 dan seterusnya. Terus punya anak, punya rumah gitu. Itu kan tuntutan sosial yang pernah selesai. yang dibangun oleh yang dikonstruksi secara sosial di Aceh terutama gitu hari ini ya. Tapi apakah kemudian aku harus mengikuti itu semua? Kan tidak. Kita adalah manusia yang merdeka kan, bisa memilih gitu. At least kita memilih, oke, aku sudah di fase siap untuk menjadi istri misal. Aku sudah di fase siap menjadi ibu. Jadi memang kesiapan itu tumbuh dari diri kita sendiri dulu, bukan karena paksaan keluarga, bukan karena paksaan lingkungan kita hari ini. Jadi mungkin lebih ke situ. Ngomongnya enak sih, tapi membangun ini sangat susah. At least kalau saya pribadi hari ini ya mulai dari saya dulu dan teman-teman yang ada di SAP itu biasanya sering saya suapi pakai tema-tema tertentu gitu yang jadi topik diskusi. Agak berat sih kajian sederhana. Jadi kita sedang punya habit berdialog di warung kopi, tapi pulang-pulang ada sesuatu yang kita bawa pulang. Ya, nggak hanya ngopi abisin uang sekali duduk 200.000 misalnya gitu kan. Tapi nggak sampai kok. Tadi nggak nyampe. Tapi ada sesuatu yang kita bicarakan dan itu penting gitu. Walaupun bukan sesuatu yang besar, tapi dia penting. Makanya saya agak kurang sepakat nih kalau ada orang-orang di luar yang ngomong ini orang Aceh ini cuma suka ngopi aja, nggak berisi segala macam. Kita ubah stigma itu. Jadi kayak nggak apa-apa, silakan di warung kopi mau pagi sampai malam, tapi at least you do something there. Kayak pulang dari situ tuh dari something new yang dia punya gitu, nggak pulang dengan habisin uang gitu. Jadi ya nggak apa-apa, silakan aja, itu kan budaya kita. Budaya Aceh kan budaya tutur, suka ngomong gitu. Jadi nggak apa-apa, ngomong aja, tapi ngomong yang benar gitu, bukan yang penting ngomong gitu kan. Nah itu sih sebenarnya. Baik, ke Kak Ipan dulu nih, sebagai fasilitator dari semua kegiatan bersama teman-teman nih. Apa yang Kak Ipan rasakan nih dari anak-anak, cerita mereka, respon mereka pada saat Kak Ipan di sana? Apa yang saya rasakan ya Mbak? Kalau mengingat itu, saya juga mengingat di awal Januari karena saya menjadi relawan pendidikan juga, tapi di Aceh Tamiang, almost 3 months. Jadi saya flashback ketika saya mendeliver materi ke mereka gitu. Nah, anak-anak itu sebenarnya sangat gimana ya, sangat spesial menurut saya Mbak, karena mereka tuh sejujurnya suka bercerita Mbak. Apalagi kita sudah menjalin kedekatan emosional dengan mereka gitu. Nah, ada hal-hal yang receh mungkin di mereka, tapi mereka tuh asyik ketika bercerita dengan kami. Nah, itu tuh hal yang menjadi menjadi menurut saya tuh sebagai semangat untuk terus berdiskusi dengan mereka,
untuk terus mendeliver materi ke mereka gitu. Karena banyak sekali cerita-cerita yang saya dengar dari mereka ketika mereka sebelum banjir begini-begini, terus pas banjir dan setelah banjir gitu. Jadi ada secara tidak langsung ikatan yang baik sampai saat ini, bahkan apalagi teruntuk anak SD ya, karena saya kan PIC SD gitu, sekolah dasar SD Negeri 38 gitu, dan mereka tuh jujur sangat spesial dan antusias ketika di hari belajar itu. Bahkan kayak, Bang ini kok cepat kali ya, karena kan cuma 2 jam ya Mbak kami mendeliver materi. Tapi mereka ketika udah menyelesaikan pretest dan post test di awal dan di akhir, mereka tuh bilang, Bang ini kok cepet kali gitu, mereka bilang kayak gitu. Iya nanti kita minggu depan jumpa lagi gitu. Ya hal-hal seperti itu yang buat saya rindu sih, pasti bakal rindu ketika after kegiatan ini selesai gitu sih Mbak. Baik, udah di jam 9:10 obrolannya nggak berasa. Nggak berasa banget. Sampai subuh ini. Oke, yang terakhir deh, harapan kalian apa sih tentang semua isu anak khususnya di Aceh nih yang akan dilakukan dan yang akan dilakukan untuk kedepannya nih, Kak Ipan, Kak Agus dan juga Kak Rani. Rani dulu deh. Boleh Kak Boleh Rani deh. dulu. Mbak Rani. Boleh, siapa aja boleh. Tapi sebelumnya boleh informasiin sesuatu nggak? Kita kayak mau ngiklan gitu, tapi Oke. ya jadi program ini kan udah mau selesai nih bulan Agustus. Jadi kita berencana untuk apa namanya keberlanjutan. Tapi memang keberlanjutannya itu kita ubah sedikit metodenya. Jadi next mungkin akan ada informasi, teman-teman bisa akses di Instagram YSAP Foundation untuk program rumah edukasi ini ke depan. Yang sebelumnya itu kan difasilitasi oleh 3 fasilitator ya untuk mendeliver materi, topik segala macam yang have fun. Ke depan kita mau merekrut volunteer, fasilitator dan inspirator. Jadi kita mau mengubah temanya sehingga teman-teman di luar sana yang kira-kira nih punya kemampuan untuk berhadapan dengan anak-anak, menghadapi anak-anak gitu ya, bisa mendaftar. Jadi nanti kita tetap akan ada turun ke desa seminggu sekali rencananya. Teman-teman inspirator bisa berasal dari beragam profesi, background, selama dia punya profesi 2 tahun, pengalaman kerja 2 tahun, yang mungkin nanti bisa sharing seputar profesinya, seputar apa namanya isu-isu yang dikerjakan pada pekerjaannya. Jadi sehingga anak-anak juga wawasannya lebih luas lagi. Nanti kita akan informasikan di Instagram kita, silakan mendaftar. Mungkin Kak Dera juga bisa mendaftar. Boleh, siap. Bagaimana menjadi penyiar radio yang keren gitu kan. Karena kan selama ini kalau profesi ngomongnya pasti dokter, TNI, Polri, guru gitu. Kita pengen ngasih tahu bahwa banyak sekali profesi di dunia ini gitu. TikToker juga nggak apa-apa gitu. Presiden jadi sebutan. Jadi itu. Nah, untuk harapannya itu adalah harapan untuk anak-anak mungkin lebih ke semua anak-anak itu berdaya, dan kita sebagai orang dewasa perlu membuka kesempatan bagi mereka semua gitu. Kalau di program kita ini adalah tujuannya kita tidak membuat anak-anak tidak merasa takut dengan bencana. Rasa takut itu pasti muncul, yang orang dewasa aja pasti takut. Tapi kita mau dengan ketakutan yang kamu punya pada saat bencana terjadi, kamu tetap tahu harus ngapain, kamu tahu harus lari kemana, kamu tahu harus bertemu dengan siapa, misal gitu. Jadi itu yang untuk apa namanya harapan dari program kita saat ini. Tapi overall juga untuk adik-adik luar sana yang masih anak-anak di bawah 18 tahun, terutama dari SMA SMP yang sudah mengenal cinta mungkin ya, hati-hati deh, hati-hati, jaga diri gitu, karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari gitu. Jadi sebelum menyesal, sebelum semuanya terlambat, bener-bener apa ya, dijaga dirinya. Kalau memang ada hal-hal yang tidak menyenangkan, dilaporin ke siapapun yang kalian anggap orang terdekat. Ya gitu. Ya itu sih, itu aja kayaknya. Karena kayaknya seru deh, di dunia anak-anak itu seru banget soalnya. Kita yang dewasa jadi pengen balik gak sih ke dunia anak? Iya kan, yang anak-anak pengen cepat dewasa hari ini. Kita yang dewasa bisa gak sih kecil lagi gitu. Bisa gak sih masalah cuma PR matematika kalau Dera ya? Sama lagi gitu. Ini kelihatan matematika jongkok gitu ya. Kak Rani boleh.
Harapannya buat anak-anak ya, kami berharap anak-anak di Aceh khususnya ya, kami melihat adanya ketimpangan yang sangat tinggi sebenarnya. Kebetulan saya di Aceh 2 tahun. Oke. Ini sih ketimpangan anak-anak itu cukup tinggi. Kami berharap setiap sektor, setiap lembaga, setiap instansi itu bukan cuman slogan kalau kita ngomongin anak, tapi aksi nyata. Menciptakan ruang aman dan lain sebagainya itu butuh kesadaran, menurunkan ego sektoral dan lain sebagainya. Kita nggak bisa jadiin anak-anak itu tagline hari anak, tagline hari kemerdekaan dan lain sebagainya. Kita harus benar-benar duduk untuk berdiskusi itu jangka panjang untuk menciptakan ruang ramah anak. Kami berharap Pertamina Hulu Energi dan Pertamina Persero itu akan selalu membersamai program anak di seluruh Indonesia, khususnya saat ini di Aceh. Kami sih berharap program kami selalu berkelanjutan dengan transformasinya masing-masing, karena kan setiap fase ada masanya ya Kak ya. Mungkin saat ini fase penjajakan seperti ini, kedepannya kami tidak berharap kerjasamanya selesai, tapi bentuknya akan bertransformasi lebih baik, lebih besar, dan lebih banyak yang berkolaborasi nantinya gitu. Semoga lebihnya lebih semakin baik. Iya, amin. Kak Ipan. Kalau dari aku sih harapan untuk anak-anaknya, terkhusus untuk halo anak-anak yang ada di Desa Kuala Cangkoy. Dengerin kan nih Bre? Lagi TikTok kan nih. Iya, aku ingin mereka tuh menjadi apa yang mereka suarakan hari ini, apa yang mereka curahkan hari ini, dan apa yang mereka selalu ceritakan kepada kami hari ini. Karena saya melihat bahwasanya anak-anak itu sangat-sangat spesial. Saya tidak bisa mengulang kata-kata ini, dan mereka tuh semangatnya itu ketika bercerita itu Mbak, kayak mereka tuh punya cita-cita ini, saya pingin ini Bang, saya pingin ini itu Bang, gimana ya gini gitu. Nah, semangat itu tuh yang harus tumbuh ke mereka, dan kami sebagai fasilitator sangat senang bisa mendengar apa yang mereka rasakan dan mereka impikan. Mungkin itu sih Mbak. Oke, terima kasih Kak Ipan, Kak Agus, Iya, Kak sama-sama. Rani, semangatnya semoga nularnya ke semua sektor ya. Amin. Didukung sama semua ada sektor ya. Amin, gede-gede. Amin, paling kencang. Oke, next ngobrol lagi mungkin ya semua program-program Siap. baru dari Iya, teman-teman YSAP, dari Rumah Tangguh ya, Iya. dan juga dari Kak Rani nih untuk semua hal-hal menarik yang bisa kita bagi ke anak muda dan juga masyarakat. Demikian untuk Jaga Malam, jangan galau malam-malam hari ini. Teman Radio tetap di 95,2 FM Pro Dialog Sembawi. Terbaik kamu, Hit Music Station.